pemirsa, saya Philip Mantova percaya kepada Tuhan dengan iman bahwa semua Anda yang menonton acara Before 30 ini akan mengalami sebuah mujizat dari Tuhan. Ngomong-ngomong soal iman, itu gampang dan susah. Gampang karena kita tinggal percaya. Susah karena kita tidak dapat melihat. Tetapi kalau iman kita tepat sasaran, sesuatu akan terjadi dengan hidup kita. Sebab satu kata dari Tuhan lebih berkuasa daripada 1 juta kata manusia dan sanggup mengubah segala keadaan kita. Mau tahu bagaimana caranya? Jangan kemana-mana. Anda perlu mendengarkan yang satu ini dan hidup Anda tak akan pernah sama lagi. Selamatkanlah umatmu.
Haleluya. Siap untuk mendengarkan firman? Siap mendengarkan firman? Amin. Silakan duduk, ambil firman Tuhan. Ambil Alkitab, buka di Keluaran pasal yang ke-23. Philip akan bacakan ayat 20 sampai 23. Lalu kita akan membaca nanti bersama-sama ayat yang ke-29 dan 30. Ya. Janji dan teguran kepada Israel. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya. Sebab namaku ada di dalam dia. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan-lawanmu. Sebab malaikatku akan berjalan di depanmu dan membawa engkau kepada orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Kanaan, orang Hewi, dan orang Yebus, dan aku akan melenyapkan mereka. Kita baca ayat 29 dan 30 bersama-sama. Semua siap? Oke? 2, 3. Aku tidak akan menghalau mereka dari depanmu dalam 1 tahun, supaya negeri itu jangan menjadi sepi, dan segala binatang hutan jangan bertambah banyak melebihi engkau. Sedikit demi sedikit, aku akan menghalau mereka dari depanmu, sampai engkau beranak cucu sedemikian, hingga engkau dapat memiliki negeri itu. Ayat yang ke-20 di sini berbicara tentang perjalanan iman. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu. Perjalanan iman kita itu sebenarnya nggak sulit-sulit banget. Karena Tuhan sudah berjalan di depan kita. Meskipun kita tidak tahu apa yang ada di depan kita. Iman itu bukan melihat masa depan kita, tetapi memandang kepada Dia yang sudah ada di masa depan kita. Iman kita itu kepada Tuhan Yesus, dan Dia itu hidup. Gak cuman di masa lalu kita, 2000 tahun lalu Yesus datang ke atas muka bumi. Gak cuman Dialah pencipta alam semesta yang menciptakan bumi dan langit dan seluruh isinya, tapi Yesus itu juga adalah Omega. Yesus itu adalah yang kekal selama-lamanya. Berarti Dia sudah ada di masa depan kita. Karena itu ada kitab Wahyu. Karena itu kita gak boleh fokus kepada problema hidup kita sekarang, keterbatasan kita sekarang. Gak boleh. Kita harus jujur menghadapi setiap masalah. Tetapi kita harus beriman kepada Tuhan Yesus yang sudah ada di hari esok kita. Tuhan berjanji kepada kita, Dia akan menyertai perjalanan iman kita. Dalam perjalanan iman itu gak kayak gini loh. Aku beriman punya istri yang cantik. Aku beriman punya cowok yang cakep, yang ganteng, yang kaya. That's not faith. Faith is only to a person. Iman hanyalah kepada seorang pribadi. His name is Jesus. Bagaimana caranya kita beriman pada Yesus? Kita juga beriman kepada perkataan-perkataannya. Firman-Nya, kita beriman di sini, ini kekuatan kita. Ya. Lihat ini di ayat yang ke-21. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Lah. Sekarang kita tahu kepada siapa kita beriman, yaitu kepada siapa? Ya, boleh juga nyebut Yesus gitu, Dia maha mengerti. Tapi sebisa mungkin sebut Dia Tuhan Yesus. The real test, ujian sebenarnya bagaimana kita beriman kepada Tuhan Yesus adalah ketaatan kepada perkataannya. Ayat 21 jelas sekali, jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Dengarkanlah perkataannya, lain dengan mendengar perkataannya. Kalau dengarkanlah itu tanda seru, mendengar perkataannya itu sebuah menceritakan sesuatu yang natural. Dengarkanlah perkataannya itu berarti melakukan firman-Nya. Iman tanpa perbuatan dalam hati. Ujian iman sesungguhnya adalah ujian ketaatan. Ya.
Dengarkanlah perkataannya, janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya. Sebab namaku ada di dalam dia. Karena tidak ada nama lain. Jesus is the name of God. Jesus is the name of God. Sekalipun God, Tuhan, Allah, dulu-dulu sebelum kelahiran Yesus Kristus tidak menamakan dirinya sebagai suatu nama. Tapi dia memilih nama, sebuah nama yang dimengerti manusia. Untuk tinggal di tengah-tengah manusia. Supaya manusia bisa beriman kepadanya dari dekat. Gak selamanya jauh dari Tuhan. Yesuslah nama yang membuat kita dekat dengan Allah. Yesuslah nama yang menjodohkan kita dengan surga. Ujian kita sebenarnya adalah ujian ketaatan. Iman tanpa perbuatan itu mati. Sudahkah kita taat kepada perkataannya? Ujian-ujian itu seperti gini. Setiap orang akan mengalami ujian yang berbeda-beda setiap hari yang Tuhan izinkan dalam kehidupannya. Tetapi yang pasti, tujuan daripada ujian terhadap iman kita adalah untuk membuktikan iman kita pada Tuhan Yesus itu murni. Tujuan kenapa kita mengalami pengujian dalam hidup kita? Kalau kita mengalami pengujian, janganlah kita mengeluh. Kalau kita mengalami pengujian, cari kehendak Allah di dalam firman-Nya. Kenapa ujian ini terjadi? Kalau kita mencari betul-betul dari firman Tuhan, bukan cuma kita menemukan solusi, tapi kita akan menemukan purpose, tujuan hidup kita dari Tuhan, dari setiap permasalahan itu. Itulah bedanya orang yang beriman pada Yesus dan orang yang tidak beriman pada Yesus. Tujuan kita itu diuji, kalau kita mengalami sebuah ujian hari ini, ujian apapun juga, adalah supaya selain kita bisa membuktikan kemurnian iman kita kepada Tuhan Yesus, kita juga Tuhan mau kita naik kelas dalam iman kita. Sehingga iman kita tambah besar, bukan cuma tambah murni. Katakan imanku bukan cuma tambah murni, tapi harus tambah besar, katakan seperti itu. Sometimes ujian kita adalah ujian rendah hati. Sebagian kita di sini ujian kita adalah untuk tetap taat. Untuk menjaga kekudusan. Sebagian kita diuji, mengalami pengujian. Ketika kita melihat orang lain semuanya pacaran sembarangan. Kita nggak mau, kita menunggu sampai orang yang datangnya betul-betul orang yang Tuhan sediakan untuk kita. Sometimes kadang-kadang ketika kita mengalami loneliness, kita mengalami kesepian, ingat, lebih baik aku kesepian daripada aku tidak taat. Ketika kita melihat orang lain semuanya bisa menikmati hal-hal yang salah di depan Tuhan. Mereka bisa free sex mungkin. Mereka mungkin banyak yang jatuh dan terikat dengan pornografi. Kita ingatkan diri sendiri. Ujianku sebenarnya itu bukan di gereja ketika mendengar firman. Ya ini ketika dalam hidup sehari-hari. Ketika aku di hadapan internet, aku akan klik atau tidak. Aku akan ikut-ikut atau tidak. Ingatkan dirimu, lebih baik taat daripada terbelenggu. Remind yourself. Dan kalau ada di antara kita yang sudah jatuh, sudah gagal ketaatannya, masih bisa taat loh orang yang gagal ketaatannya. Caranya gimana? Dengan taat bangkit. 7 kali orang benar jatuh, dia 7 kali bangkit. Orang yang tidak benar akan mengambil ayat itu untuk menitik beratkan ke 7 kali jatuhnya. Kalau gitu aku tak jatuh yang sering-sering, 7 kali. Tapi orang yang hatinya benar-benar beriman pada Yesus dan mencintai namanya akan melihat dari sisi menitik beratkan bangkitnya. Aku menyesali dan itu sakit 7 kali jatuh. Tuh kamu gak akan rasain gimana rasanya malunya itu loh. Rasanya kotornya itu loh. Tapi dia menitik beratkan ke 7 kali bangkit. Itu pun ketaatan. Jadi ujian daripada ketaatan itu sebenarnya, ujian daripada iman kita yang sebenarnya adalah ketaatan. Kalau disuruh taat memberi ya memberilah. Disuruh taat untuk mengampuni ya ampunilah. Benar, ampunilah. Jangan ada satupun di sini menganggap remeh yang namanya ketaatan. Tuntunan Tuhan itu tetap spesifik. Gereja ke gereja itu beda. Dari satu orang ke orang yang lain pun beda. Tapi setiap tuntunan Tuhan harus diresponi dengan ketaatan kalau kita mau melihat mujizat. Katakan amin. Shalom, nama saya Ayu. Saya bertobat di bangku SMP dan sejak saat itu saya selalu mendapat peringkat pertama di kelas. Pada waktu UNAS SMA, saya berkomitmen untuk tidak mencontek dan ternyata saya mendapat nilai yang tinggi yaitu 52,7. Puji nama Tuhan. Aku Johanna. Saya memiliki visi mendapat peringkat 5 besar paralel dan Tuhan menjawab doa saya. Pada waktu didoakan sebelum UNAS di kebaktian Army of God,
Saya mendapat ketenangan dalam menghadapi UNAS. Saya paling lemah dalam mata pelajaran fisika. Namun justru dalam kelemahan saya, kuasa Tuhan itu nyata. Di antara semua mata pelajaran, ternyata nilai fisika saya yang tertinggi, yakni 9,25. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Hai, nama saya Ivan. Sebelum bersungguh-sungguh dengan Tuhan, nilai fisika saya merah. Setelah saya bertobat, nilai fisika saya menjadi baik. Bahkan, saya dikirim menuju Olimpiade Sains dalam bidang fisika dan masuk 100 besar se-Indonesia. Selain itu, saya mendapat nilai terbaik di kelas saya dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia di UNAS yang baru saja berlangsung. Puji nama Tuhan. Shalom, nama saya Feni. Saya memiliki kerinduan memperoleh beasiswa untuk masuk di SMA favorit dengan syarat meraih 3 besar peringkat sekolah. Ketika itu, hasil sementara yang saya dapatkan hanyalah masuk dalam peringkat 5 besar. Saya tidak menyerah, saya tetap belajar giat dan berdoa. Dan Tuhan menjawab doa saya. Saya berhasil masuk dalam 3 besar, bahkan menjadi peringkat 2, sehingga saya memperoleh beasiswa untuk masuk SMA favorit. Terima kasih Tuhan Yesus. Alkitab berkata, kita perlu hanya memiliki iman sebesar biji sesawi saja. Berarti itu lebih kecil daripada 1 butir beras. Maka kita dapat mengatakan kepada gunung apa saja dalam kehidupan kita untuk beranjak ke laut, dia akan menurut. Bagaimana caranya kita memulai perjalanan iman kita? Sederhana, hanya dengan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, maka firman Allah akan mulai digenapi dalam hidup kita. Maukah Anda menerima Yesus sebagai Tuhan? Sebab kalau Anda menerimanya, itu akan menjadi keputusan Anda yang paling benar dalam hidup ini dan keputusan yang paling besar dan berharga. Cukup Anda percaya saja, maka Anda akan melihat kemuliaan Tuhan dalam hidupmu. Maukah Anda ikuti saya berdoa? Pejamkan matamu, letakkan tanganmu di dadamu sebagai lambang hatimu, dan kalimat demi kalimat ucapkan dengan iman sekecil-kecilnya saja, asal Anda percaya. Katakan, Tuhan Yesus, saya mau belajar percaya. Berikan kepada saya iman yang hidup kepadamu. Dan Tuhan Yesus, angkat saya dari keadaan saya yang kalah, yang berlumuran dosa, dan yang tanpa pengharapan dan tujuan. Beritahu kepada saya firman-Mu dan tujuan hidup saya. Dan saya mulai perjalanan iman saya dengan menerimamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Dalam namamu saya berdoa. Amin. Apa yang barusan Anda lakukan seolah-olah sesuatu yang sederhana, tetapi iman yang kecil pun didengar oleh Tuhan. Sekarang Anda boleh berjalan dalam sebuah perjalanan iman yang baru sampai kepada kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya ada banyak pengalaman luar biasa yang Allah sudah sediakan bagimu karena Yesus mengasihimu. Sudah tidak sabar lagi menunggu Anda. Tuhan Yesus memberkati.